Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengoperasikan PLC. PLC nanti digunakan untuk mengendalikan motor 3 fase putar kanan dan putar kiri. Sebelum kita mengoperasikan motor putar kanan dan putar kiri, kita harus pastikan bahwa rangkaian itu sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Lalu rangkaian juga dipastikan sudah terhubung dengan motor. Sambungan pada terminalnya, kita lihat kabel ini adalah sambungan ke motor yang akan kita operasikan putar kanan putar kiri. Kemudian yang kabel ini adalah kabel sambungan dari sumber tegangan. Kita lihat komponen yang ada di dalam panel. Ini adalah PLC yang nanti akan digunakan sebagai pengendali yang akan mengatur putar kanan putar kirinya. Kemudian ini adalah MCB 3 fase sebagai pengaman rangkaian daya. Kemudian ini ada MCB 1 fase yang digunakan untuk mengamankan rangkaian pengendali. Ini adalah kontaktor yang digunakan untuk mengatur supaya motor putar ke kanan. Yang ini adalah kontaktor yang digunakan untuk mengatur supaya motor putar ke kiri. Lalu ini adalah overload yang digunakan untuk mengamankan motor apabila terjadi beban lebih pada motor, sehingga motor tidak sampai mengalami kerusakan. Lalu kita lihat di pintu panel. Pada pintu panel ini ada beberapa tombol, lalu lampu indikator. Tombol S1 digunakan untuk mengoperasikan motor putar ke kanan. Tombol S2 digunakan untuk mengoperasikan putar ke kiri. Kemudian S0 digunakan untuk menghentikan putaran motor, baik putaran ke kanan maupun putaran ke kiri. Lalu ES emergency switch ini digunakan untuk menghentikan putaran motor apabila terjadi keadaan darurat. Lalu lampu indikator H1 ini digunakan untuk mengindikasikan kalau motor putar ke arah kanan. Sedangkan untuk H2 digunakan untuk mengindikasikan kalau motor putar ke kiri. Dan H3 digunakan untuk mengindikasikan apabila motor terjadi beban lebih. Kita lihat sekarang di dalam panel. Lihat. PLC ini masih dalam keadaan mati, artinya belum ada sumber tegangan yang masuk ke PLC. Oleh karena itu, kita on-kan, kita hubungkan MCB 1 fasenya. Nah, perhatikan PLC-nya sudah menyala. Kemudian kita aktifkan on-kan MCB 3 fase untuk rangkaian daya. Berarti ini semuanya sudah aktif. Nah, pada PLC ini, PLC itu masih dalam keadaan mode stop. Artinya PLC belum siap untuk dioperasikan atau mengendalikan motor. Kita coba saja. Misalnya S1 kita tekan, mestinya harusnya putar kanan, lampu H1 menyala. Ternyata hanya masih mati, berarti motor juga belum berputar. S2 kita tekan, H2 juga masih mati, berarti motor juga tidak berputar. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan atau menyiapkan supaya PLC ini siap untuk dioperasikan? Nah, kita tekan menu untuk memilih. Kita tekan menu. Nah, ini adalah gambar rangkaian yang sudah ditransfer dari PC, personal komputer atau laptop ke PLC. Nah, kemudian kita tekan OK lagi, konfirmasi, change. Karena kita tidak ingin mengubah program yang sudah masuk atau dimasukkan, maka kita pilih no, lalu kita tekan OK. Nah, di situ ada program, ada parameter, ada run. Nah, tadi belum run, masih stop,
maka kita harus pilih di run untuk PLC siap kerja. Kita pilih pakai panah ke bawah. Nah, ada run, kita tekan menu OK. Nah, di situ kita tekan OK lagi. Nah, sekarang modenya mode run. Berarti PLC siap dioperasikan. Kita operasikan sekarang motornya untuk putar kanan dan putar kiri. Kita mulai untuk motor putar kanan. Untuk motor putar kanan, maka push button yang ditekan adalah S1. Kita tekan, maka H1 akan menyala. Kemudian motor akan berputar ke arah kanan. Kita tekan sekarang. Motor berputar ke kanan, indikator lampunya H1 menyala. Apabila kita ingin memutar motor ke arah kiri, apakah bisa kalau kita tekan S2? Kita tekan saja, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah interlock. Berarti untuk memindahkan putaran motor dari arah ke kanan ke arah kiri harus menekan tombol S0. Tekan. Nah, H1 mati, berarti putaran motor juga berhenti. Sekarang kita tekan S2 untuk motor putar ke kiri. H2 menyala, motor putar ke kiri. Bagaimana kalau S1 ditekan? Apakah bisa langsung balik putar ke kanan? Kita coba. Tidak bisa balik. Ya, tetap motor putar ke kiri. Karena interlock. Nah, untuk menghentikan, kita tekan S0. Nah, dengan ditekan S0, berarti H2 mati. Otomatis motor berhenti berputar. Sekarang kita akan coba apakah fungsi ES tadi. Apakah betul bisa mematikan motor dalam keadaan darurat? Kita coba dengan motor putar kanan. Motor putar kanan, lalu kita matikan dengan ES. Lampu indikator mati, motor juga berhenti berputar. Nah, untuk mengembalikan supaya nanti dalam keadaan normal kembali, maka harus kita putar ke arah kanan sesuai dengan arah panah. Tapi kita coba dulu. Kalau misalnya terjadi ES ditekan, apakah bisa S1 nanti bisa dioperasikan atau S2 dioperasikan? Kita coba. Tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Berarti ES-nya perlu di-reset. Sekarang kita reset, kita putar ke arah kanan sesuai dengan arah panah. Nah, sudah normal. Sekarang kita putar ke kanan. Normal kembali. Kita matikan lagi. Nah, sekarang kita arah putar kiri. S2 kita tekan. Nah, apabila terjadi keadaan darurat, maka langsung saja kita tekan ES. Motor berhenti berputar karena lampunya mati. Apakah bisa S2 ditekan lalu motor kerja putar kiri? Tidak bisa. Apakah bisa kerja putar kanan S1 ditekan? Juga tidak bisa. Berarti kita harus mereset kembali ES dengan memutar ke arah kanan. Nah, kalau misalnya kita tekan S2, apakah kerja? Motor putar kiri bekerja. Lalu kita stop. ES tadi digunakan untuk mematikan atau menghentikan kerja motor apabila terjadi keadaan darurat. Lalu sekarang kita coba untuk apakah overload kerja atau tidak. Kalau terjadi beban lebih.
Caranya bagaimana? Kita operasikan dulu motor putar kanan dengan cara menekan tombol S1. Lampu indikator menyala, H1, motor jelas putar ke kanan. Nah, seolah-olah nanti terjadi beban lebih atau overload, maka kita tekan tombol untuk mencoba mentripkan atau memutuskan rangkaian. Nah, motor berhenti berputar. Kemudian kita lihat lampu H3 menyala. Jadi kalau H3 itu menyala, berarti motor tidak kerja karena overload. Kalau kita tekan S1, apakah berputar? Ternyata tidak. Kalau kita tekan S2, apakah berputar? Ternyata tidak. Nah, bagaimana supaya nanti kalau S1, S2 kita tekan supaya bisa berputar? Maka kita harus reset overloadnya. Kita lihat overloadnya. Kita reset. Kita tekan tombol warna biru. Kita reset. Kita kembalikan. Nah, sudah. Lalu sekarang setelah kita reset ternyata H3 sudah tidak menyala lagi. Artinya sudah normal, tidak ada overload lagi. Nah, misalnya yang kita overload kan sekarang yang putar kiri, bisa enggak? Kita coba, kita tekan S2. Motor putar ke kiri, lampu indikatornya warna kuning menyala. Nah, sekarang kita overloadkan. Kita overloadkan seperti tadi, seperti S1, putar kanan. Kita tripkan seolah-olah overload. Motor berhenti berputar. Lalu kita lihat lampu indikator H3 menyala. Artinya lampu menyala itu motornya berhenti berputar karena overload. Kalau kita tekan S2, ya tidak bisa kerja karena terjadi overload. S1 juga tidak bisa. Nah, maka kita harus reset dulu overloadnya supaya nanti keadaan normal kembali. Kita reset seperti tadi, kita tekan tombol reset. Nah, lalu kita lihat lampu H3-nya sudah tidak menyala lagi. Nah, ini adalah mengoperasikan. Kemudian kalau sudah selesai di dalam mengoperasikan, maka kita harus mematikan sumber tegangan. 1 fase dan 3 fase. Berarti rangkaian sudah terputus dari sumber tegangan. Demikian yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.